Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mulai mengkaji hadis nomor 57. Saat itu kita baru membaca bagian yang pertama dari hadis tersebut. Malam ini kita akan mengkaji bagian yang kedua, dan insya Allah di pertemuan terakhir kita akan mengkaji bagian yang ketiga. Mari kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau, maksudnya adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. Jangan kalian saling hasad, jangan saling berbuat najash, jangan saling bermusuhan, jangan saling membuang muka, dan jangan kalian melakukan akad jual beli di atas akad orang lain. Inilah yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan mengkaji kalimat berikutnya, yaitu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa? Hendaklah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara untuk muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh berbuat zalim. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh cuek.
wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina. Sampai di sini yang akan kita bahas malam hari ini. Yang kita kasih judul apa? Sesama Muslim bersaudara. Ini judul kajian kita malam hari ini. Kita awali dengan menyimak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Ada berapa poin penting di sini? Nah, 2. Apa yang pertama? Jadilah hamba Allah. Yang kedua, hendaklah saling bersaudara. Jadi hidup di dunia itu harus menggabungkan antara 2 hal ini. Yang pertama, kita harus menjadi hambanya Allah. Yang kedua, kita harus saling bersaudara. Tidak mungkin hidup seseorang akan ideal di muka bumi ini kecuali seandainya dia lakukan 2 hal tersebut. Kalau biasa kita istilahkan ada hablum minallah sama apa? Hablum minan nas. Hablum minallahnya yang mana tadi? Jadilah hamba Allah. Hablum minan nasnya yang saling bersaudara. Jadi enggak cukup kita hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan Allah saja. Enggak cukup. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Sebagaimana sebaliknya, tidak cukup kita hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, lalu kita enggak menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah. Jadi nggak ada sholat pak, lah yang penting serawung. Karo siapa? Karo tanggan. Ngapa? Kayak anak wong rajin sholat medit, lu sing digolet sing medit. Apa nggak ada yang rajin sholat dan nggak medit? Ada ndak? Banyak. Kenapa yang dijadikan sebagai proyek percontohannya adalah yang pelit? Yang rajin sholat dan dermawan banyak kok. Ya. Jadi kita nggak cukup hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan Allah. Nggak cukup hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan sesama. Kita harus menjaga dua-duanya. Sholat ya iya. Suka membantu tetangga ya iya. Ya. Rajin baca Quran ya iya. Ya. Nggak korupsi ya iya. Jadi nggak cukup. Harus wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling apa? Bersaudara. Pertanyaannya, yang dimaksud bersaudara di sini antar apa? Kita lihat sabda Nabi berikutnya. Karena sabda Nabi berikutnya menafsirkan sabda Nabi sebelumnya. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Maksudnya kita disuruh saling bersaudara dengan siapa? Dengerin sabda Nabi berikutnya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Berarti kita disuruh bersaudara dengan sinten? Sesama muslim. Dan banyak ayat atau hadis yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Contohnya di dalam surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah."
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan yang paling kuat seharusnya adalah persaudaraan yang dilandasi keimanan. Harusnya paling kuat. Harus lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas hubungan darah. Hubungan apa? Darah. Tunggal Rama, tunggal biung. Tunggal apa lagi? Tunggal buyut. Tunggal apa lagi? Tunggal canggah. Harus lebih kuat hubungan kita dengan saudara kita seagama dibandingkan hubungan kita dengan saudara sedarah. Kalau kita ngomongin tentang hubungan nasab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya lebih dekat dengan Abu Lahab apa Salman Al-Farisi? Lebih dekat sama siapa? Abu Lahab. Kenapa? Pamannya. Abu Lahab itu pamannya Nabi SAW. Tunggal apa gue? Canggah apa buyut? Tunggal kakek. Pokoknya masih satu nama, satu darah. Tapi Nabi SAW lebih dekat dengan Salman yang berasal dari negeri antah berantah. Dari mana? Persia. Gak kenal sebelumnya sama Nabi SAW. Tapi begitu Salman masuk Islam, maka Salman menjadi orang yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Lebih dekat daripada Abu Lahab. Jadi persaudaraan seagama, persaudaraan seiman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan sedarah, persaudaraan sesuku pada wong ngapak, saudara senegara, saudara ormas, saudara separtai, saudara seklub motor, klub bola, saudara sehobi, pada hobi mancing, ya, dolanan darah, ya. Saudara sekantor, pokoknya persaudaraan yang dibangun di atas keimanan harus lebih kuat dibandingkan semua jenis persaudaraan. Kenapa Ustaz? Karena persaudaraan itulah yang akan abadi. Kenapa? Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan itulah yang akan abadi. Abadi itu maksudnya apa? Sampai hari kiamat nanti. Kalau saudara seormas, rampung. Saudara separtai, apa maning? Tergantung kepentingan. Ya. Saudara seiman, itulah yang akan dipertahankan sampai hari kiamat. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf? Surat apa? Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang ketika di dunianya saling bersaudara,
saling mencintai, saling menyayangi. Nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita ulangi nggih. Apa kata Allah? Orang yang di dunianya saling apa? Bersaudara, saling bantu-membantu, saling akrab, saling menyayangi, saling peduli. Di hari kiamat akan berubah saling bermusuhan. Kecuali illal muttaqin. Sinten muttaqin? Orang-orang yang persaudaraannya dibangun di atas ketakwaan. Yang dibangun di atas keimanan. Itu yang nanti di hari kiamat akan tetap saling membantu dan menyayangi. Dan persaudaraan itu bukan slogan. Bukan lipstik yang hanya diucapkan di mana? Lisan. Akan tetapi persaudaraan keimanan ini ada konsekuensinya. Ada apanya? Konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya banyak. Tapi kalau kita kerucutkan maka bisa kita kelompokkan menjadi 2 poin besar. Konsekuensi persaudaraan keimanan. 1. Kita menjalankan hal-hal yang menguatkan persaudaraan itu. Apa yang pertama? Menjalankan hal-hal yang menguatkan persaudaraan itu. Yang kedua, kebalikannya. Apa berarti kebalikannya? Menghindari hal-hal yang merusak persaudaraan itu. Kita ulangi nggih. Apa konsekuensi dari persaudaraan keimanan? 1, kita harus menjalankan hal-hal yang menguatkan persaudaraan tersebut. Yang kedua, harus menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan tersebut. Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Ini pernah kita bahas di kajian adab hadis nomor 1. Sekarang hadis nomor berapa? 57. Kapan gue? 9 tahun yang lalu. Sekemutan udah? Masih ingat? Apa coba? Hak sesama muslim. Ada berapa? Ada 6. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Memenuhi undangan. Wa idza stansahaka fansahhu. Memberikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka bacalah yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Takziahlah kalau dia meninggal dunia. Ini contoh hal-hal yang bisa menguatkan persaudaraan. Sudah kita lakukan atau belum? Jenengan kalau diundang nikahan,
Pertimbangannya apa? Datang atau tidak datang pertimbangannya apa? Kayak bosku apa udu ya? Pertimbangannya itu. Kalau ada orang sakit jenengan mau jenguk, apa pertimbangannya? Ketika ada orang meninggal dunia, kita takziah, apa pertimbangannya? Apakah murni pertimbangannya karena dia orang Islam, seiman, maka saya akan takziah? Karena dia adalah saudara seiman, maka saya akan besuk dia. Ketemu sama orang kita salam, apa pertimbangannya? Jadi yang pertama apa? Melakukan hal-hal yang bisa menguatkan persaudaraan. Yang kedua, apa? Menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Apa itu Ustadz? Contohnya disampaikan oleh Nabi SAW pada kalimat berikutnya. Apa kata Nabi SAW? La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Muslim itu tidak boleh satu menzalimi saudaranya sesama Muslim. Dua, tidak boleh cuek kepada saudaranya sesama Muslim. Tiga, tidak boleh apa tadi? Menghina saudara sesama Muslim. Dan tiga hal ini semuanya masuk dalam hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Maka sama Rasulullah SAW dilarang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zalim. Yang kedua, cuek. Yang ketiga, menghina. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa mau? Zalim. La yadhlimuhu. Tidak boleh berbuat zalim kepada muslim yang lain. Jangankan kepada muslim. Kepada orang kafir saja. Boleh? Tidak boleh. Apalagi kepada muslim. Wong kepada orang kafir saja kita nggak boleh berbuat zalim kok. Apalagi kepada orang Islam. Orang Islam yang masih ada hubungan kerabat atau yang nggak ada hubungan kerabat. Apalagi yang punya hubungan kerabat. Yang punya hubungan kekerabatan sama kita yang ring 1 atau ring 2. Apalagi yang ring 1. Siapa ring 1 kita? Ayah dan ibu kita. Istri dan anak kita. Suami kita. Kakak dan adik kita. Itu ring 1 kita. Kalau kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir yang bukan apa-apanya kita. Saudara bukan, seagama bukan. Tetangga bukan. Nggak boleh kita berbuat zalim. Apalagi kepada sesama muslim. Yang muslim itu adalah bapak kita atau ibu kita atau istri kita atau anak kita. Ini pernah kita bahas saat kita mengkaji hadis nomor 44. Kapan? 44 belum lama. Kapan? Tahun kemarin. Judulnya macam-macam kezoliman. Apa judulnya? Macam-macam kezoliman. Jadi perbuatan zolim kepada sesama itu banyak banget contohnya. Kalau mau kita klasifikasikan, mungkin ya bisa kita kelompokkan zolim dengan ucapan dan zolim dengan apa? Perbuatan. Zolim dengan ucapan ketika kita melanggar apa yang Allah pesankan, Allah wanti-wantikan di dalam surat Al-Isra ayat 23.
Surat apa? Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Apabila orang tua kalian, yang laki-laki maupun perempuan, atau dua-duanya sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan uff. Uff siapa? Hah? Uff itu kan dalam bahasa Arab, nggih. Bahasa Indonesia ini apa uff? Hah? Lah. Boleh. Apa maning? Boleh. Pokoknya ungkapan yang menyakitkan level terendah. Itu kira-kira. Jadi uff itu adalah ungkapan, ucapan, suara yang menyakitkan dan itu level apa? Paling rendah. Tidak boleh. Le, tuku gula ya. Nggih. Rasa nganggo apa? Terus. Nggih. Fala taqul lahuma uffin. Zalim itu. Zalim. Zalim dengan ucapan. Bikin nangis orang tua itu dosa besar. Apa? Dosa besar. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair. Bikin nangis orang tua termasuk durhaka dan dosa besar. Bikin apa? Nangis. Maksudnya nangis apa di sini? Nangis terharu? Bukanlah. Nangis jengkel, nangis sedih. Diomongi bolak-balik, kon aja dolanan HP baik, dolanan HP baik. Sampai ibunya apa? Nangis ki jan bocah angel temen. Sampai nangis, meneteskan air mata. Anda telah durhaka kepada ibu Anda. Dan itulah dosa besar. Itu zalim dengan apa? Ucapan. Zalim dengan perbuatan apa? Banyak. Seorang suami yang mengabaikan siapa? Istrinya. Tidak menafkahinya. Tidak mendidiknya dengan baik. Cuek sama siapa? Istrinya. Ini adalah perbuatan zalim. Apalagi Ustaz perbuatan zalim? Contohnya disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Disebutkan dalam riwayat ini, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Terus Nabi SAW kasih contoh. Apa konsekuensi dari persaudaraan ini? وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang buat muslim yang lainnya. Dan barang itu ada aibnya, dia tidak jelaskan aib itu. Haram. Dan itu adalah perbuatan zalim. Biasanya orang punya barang mau dijual supaya harganya tinggi, diapain? Ditutupi apanya? Aib. Dan itu zalim. Mau jual mobil,
Apa ada orang mau jual mobil, kianu bertabrakan ya, ringsek, terus tak dandani. Jadi kelihatan kinclong. Ada yang kayak gitu? Hah? Ya ora payu. Ada orang jualan jeruk, Mas nun sewu ki jane kecut ki. Ada? Hah? Hah? Jual baju ini Mas apa jane? Ori. Padahal sebenarnya KW. KW berapa? Ya, KW 3, KW 4. Bohong. Ya. Menutupi aib itu zalim. Dan Nabi SAW melarang itu. Dah, ini yang pertama. Contoh hal-hal yang bisa merusak persaudaraan, perbuatan apa? Zalim. Apa yang kedua tadi? Yang kedua apa? Cuek. Wala yakhzuluhu. Kalau kita perhatikan syarah penjelasan dari para ulama ketika mereka menerangkan tentang makna wala yakhzuluhu, maka kita akan temukan penjelasan wala yatrukuhu, tidak meninggalkannya. Jadi nggak boleh kita meninggalkan saudara kita, nggak boleh kita nggak peduli sama saudara kita, nggak boleh kita abai kepada saudara kita. Ya saya cari kata yang lebih simpel, nggak boleh apa? Cuek. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh cuek kepada saudara kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Cuek ketika dia butuh nasihat, atau cuek ketika dia butuh bantuan dan pertolongan dari kita. Jadi ketika saudara kita itu lagi membutuhkan nasihat, jangan cuek. Contoh, ketika saudara kita nggak sholat, jangan apa? Cuek. Cueknya gimana? Membiarkan. Nggak menasehati. Ketika kita tahu teman kita judi, kita biarkan, itu cuek namanya. Nggak boleh. Sesama muslim, kita harus saling peduli. Lah, ngurusi awake dewek bewis, mumet, dadakan ngurusi wong liya. Itu namanya cuek. Dan Nabi SAW melarang itu. Apalagi mereka tetangga kita. Tetangga punya hak. Bisa jadi ketika setiap muslim cuek dengan kondisi orang lain, bisa jadi nanti dia yang akan jadi korban. Kok bisa? Bisa. Tetangga kita judi, zina, mabok, cuek. Gak ada yang nasihati. Anak kita main kemana? Kemana anak kita main? Ke sekeliling rumah. Kemana mainnya? Ke rumah tetangga. Ketularan anak kita. Na'udzubillahi min. Gak boleh cuek. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mu'min laki-laki dan mukmin perempuan, mereka adalah saling bersaudara, saling menyayangi. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Konsekuensi dari persaudaraan tersebut adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Apalagi kalau itu satu rumah. Bapak dengan anak, anak dengan bapak, suami dengan istri, istri dengan suami. Gak boleh cuek. Anda punya orang tua belum sholat, gak boleh cuek. Dinasehati dengan cara yang baik. Anda punya anak perempuan keluar dari rumah, gak menutup aurat, gak boleh cuek. Nasehati. Kalau gak nerima bagaimana? Nasehati. Kalau gak nerima bagaimana? Nasehati. Sampai kapan? Sampai mati. Siapa yang mati? Salah satu dari keduanya.
Ya, sehingga nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sudah apa? Sudah terbebas dari tanggung jawab. Karena kita sudah menasehati, mendoakan, berbuat baik sama dia. Jadi nggak boleh cuek ketika saudara kita butuh nasihat. Dan tidak boleh cuek ketika saudara kita butuh bantuan. Kalau tadi butuh apa? Nasihat. Yang ini butuh bantuan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinati syahran. Bismillah. Kata Nabi SAW, aku lebih suka membantu urusan saudaraku daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Daripada apa? I'tikaf di masjid mana? Nabawi. Apa jensut? Nabawi. Masjid Nabawi itu sekali sholat berapa? 1000 kali lipat sholat di mana? Jensut. Padahal iktikafnya 1 bulan. Nabi SAW lebih suka bantu orang lain daripada iktikaf apa? 1 bulan. Itu namanya peduli dan tidak cuek. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada sebuah kisah menakjubkan. Kisah ini dari seorang ulama, tentang seorang ulama besar abad ini, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nama lengkapnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada sekelompok mahasiswa di Madinah yang mendapatkan berita menyedihkan tentang teman-teman mereka yang divonis mati. Divonis mati oleh penguasa negerinya yang zalim. Dan eksekusi itu akan dilaksanakan besok ba'da subuh. Mereka dapat beritanya malam itu. Nangis mereka. 6 orang dari Somalia. Maka mereka pun nangis, gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu? Karena mereka tinggal di Madinah, maka mereka pun menghubungi ulama, salah satu ulama Madinah saat itu, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Mereka datang ke rumahnya malam-malam, ya, waktunya istirahat tapi mendesak cerita mereka. Syekh Abu Bakar pun sedih, bingung, tapi juga mau bantu gimana. Maka Syekh Abu Bakar pun mengatakan, coba kita hubungi Syekh bin Baz. Coba kita hubungi Syekh bin Baz. Semoga Allah Azza wa Jalla bantu kita. Akhirnya mereka, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi telepon Syekh bin Baz. Syekh, ada kasus seperti ini. Langsung Syekh nangis. Apalagi begitu tahu dari 6 orang itu, 4 orang adalah da'i yang dikirim oleh Syekh bin Baz untuk berdakwah di Somalia. Yang ngirim beliau. La haula wa la quwata illa billah.
Semoga Allah akan berikan jalan keluar. Maka ditutuplah telepon itu. Saat itu juga Syekh bin Baz menghubungi raja. Saya lupa saat itu. Kalau nggak salah Raja Abdullah saat itu, kalau nggak salah. Raja Saudi. Jam 2 malam. Jam berapa? Jam 2 malam. Siapa yang ngangkat? Ajudan. Mana ada telepon jam 2 malam diangkat? Adanya di film. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Aziz bin Baz pengen ngomong sama raja. Apa nggak bisa besok pagi aja? Ini kan jam 2 malam. Saya harus bicara dengan raja sekarang. Kalau beliau nggak bisa ngangkat telepon, saya akan berangkat ke istana sekarang. Karena tidak mungkin ditunda sampai besok. Darurat. Ajudannya langsung siap Syekh. Nggak perlu jenengan kesini, nggak perlu. Akhirnya dibangunkanlah raja. Wahai raja, Syekh bin Baz nelfon. Siap. Langsung diangkat. Apa yang bisa saya bantu Syekh? Ada 6 orang besok akan dijatuhi hukuman mati oleh penguasa zalim yang ada di mana? Somalia. 4 dari mereka adalah saya yang ngirim sebagai dai. Apa komentarnya raja? Penguasa ndak punya malu. Saya telepon sekarang. Hanya beberapa menit kemudian, alhamdulillah Syekh, semua 6 orang itu dimaafkan semua. Dan enggak jadi dijatuhi hukuman mati. Itu namanya peduli. Coba bayangkan, satu di Saudi, satu di mana? Di Somalia. Jauh banget. Lintas benua, lintas negara. Kita hari ini, tetangga kita butuh bantuan, cuek. Tetangga kita kelaparan. Makanan di rumah kita melimpah ruah sampai terbuang-buang. Mana kepedulian kita kepada saudara sesama muslim? Mana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan, fahadhil huquq wajibatun binafsil iman waltizamuha bimanzilatil iltizamis salati waz zakati was siyam. Peduli dengan hak sesama muslim itu wajib, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat. Mana kepedulian kita kepada sesama? Ini yang kedua. Yang terakhir apa? Wala yahkiruhu, dan jangan menghina. Sesama muslim tidak boleh menghina. Tidak boleh merendahkan. Menghina itu dengan apa? Lisan kan ya? Itu sumbernya dari hati. Kenapa orang menghina sesama? Karena hatinya sombong. Ya. Makanya apa kata Nabi SAW ketika mendefinisikan kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Jadi orang yang suka menghina sesama, itu aslinya dari mana? Hati yang rusak. Hati yang sombong. Apapun alasannya. Entah itu karena alasan harta. Kita kaya, dia nopo? Miskin. Atau alasan fisik. Kita ganteng, dia ndak ganteng. Kita cantik, dia ndak cantik. Atau alasan ilmu. Kita S3, dia SD. Alasan apa lagi? Alasan status sosial. Kita pejabat, dia rakyat jelata. Kita atasan, dia bawahan. Kita bos, dia karyawan. Kita majikan, dia pembantu. Nggak boleh. Wala yahqiruhu, dan jangan menghina saudara sesama muslim. Dan kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, sebelum kita sampaikan perkataan Ibnu Daqiq Al-Aid, kenapa kita tidak boleh menghina sesama? Diceritakan atau disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa jadi yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling menghina, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Menghina karena kekayaan, emang yang kaya mesti masuk surga? Yang miskin mesti masuk neraka? Emang seperti itu? Pejabat menghina rakyat, emang pejabat mesti masuk surga? Rakyatnya mesti masuk neraka? Enggak ada yang tahu. Bukan pula rakyat mesti masuk surga juga. Enggak tahu kita. Bisa jadi orang yang dihina tersebut, orang yang direndahkan, orang yang diabaikan, bisa jadi orang tersebut memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Rubba ash'atha aghbara madfu'un 'indal abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ada orang direndahkan sama orang lain, pakaiannya lusuh, kemana-mana dicuekin, tapi sekali dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Gak tahu gitu. Maka berhati-hatilah, jangan kita menghina orang lain. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menutas segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.